Pembahasan di dalam malam Jumat yang memang kita rutinkan setiap 2 pekan dengan kitab yang berbeda. Pada pekan terakhir kita bahas Syifa'us Sagim. Nah, pada pertemuan kali ini terus ya rolling. Kita baca Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk di dalam pembahasan Khatamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khatam atau khatim. Itu bisa dibaca. Cincin. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana bentuk dan di mana dipakai oleh beliau. Bagian tangan mana yang beliau senantiasa memakainya. Aina kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbas khatimahu dzahabi. Ada riwayat Nabi memakai cincin emas. Tapi ketika itu beliau pakai, kemudian beliau buang langsung. Karena ada larangan untuk bagi laki-laki memakai sesuatu yang berkaitan dengan emas. Tuh. Cincinnya akhirnya dibuang oleh Nabi. Dan banyak pula yang memang asalnya diharamkan lalu dianjurkan dalam syariat. Seperti apa? Seperti ziarah kubur. Dulu Nabi dilarang untuk ziarah kubur. Kemudian ketika itu Nabi diperintahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, maka ziarahilah. Ziarahilah apa? Kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Maka dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian negeri akhirat. Ya. Baik. Iftah. Coba. Jadi apa itu? Disebut apakah Nabi memakai? Tuh. Memakai cincin yang terbuat dari emas. Karena sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu. Ada Nabi dahulu memakainya. Fi yadihil yumna, di tangan beliau yang kanan. Jadi menunjukkan tangan kanan afdal. Sekalipun boleh dipakai dengan bagian kiri juga, tangan kiri boleh. Tapi yang afdalnya banyak hadisnya menunjukkan tangan kanan. Man minas sahabati yarawna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasul khatima fil yamini. Undur. Lihat, kasih lihat halaman. Dapat. Nah, man minas sahabati, siapa dari para sahabat yang mereka melihat bahwa Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanan. Rawa jama'atu minas sahabati. Meriwayatkan banyak dari para jamaah, ya, dari sahabat, bahwa Rasulullah SAW yalbasu khatimahu fi yadihil yumna. Mereka melihat, meriwayatkan bahwa memang Nabi memakai cincinnya di tangan kanan. Minhum, ya, tapi nggak sebagian orang pakai kayak pengen ngejual cincin. Ya. Di tangan kanan beda, tangan kiri juga beda. Nanti di kelingking kanan beda, kelingking kiri beda. Ntar jari manis beda aja. Jadi semuanya itu berjalan tuh kelingking. Semua berjalan dengan pakai cincin. Cukup satu aja. Ya, cukup. Satu, nanti mau modelnya memang dia suka, ya kan? Dia memang suka cincin, ya udah nggak apa-apa. Nanti di model dibuka-buka nanti waktu yang kadang ini kadang itu. Tapi afdolnya pakai bagian kanan. Siapa aja yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin beliau di tangan kanannya? Minhum Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Nah ini semua sahabat yang memang dapetin Nabi setiap saat ini. Ya, Anas bin Malik, khadim Rasulullah. Jabir bin Abdullah, ya, orang yang memang kecilnya bersama Nabi, yang hidupnya bersama Rasul. Beliau meriwayatkan banyak tentang postur tubuhnya Nabi. Matanya Nabi begini, telinganya Nabi begitu. Nah itu karena kenapa? Karena mereka melihat Nabi ketika masa kecilnya menghilangkan dari sifat malu mereka. Karena dengan masa kecilnya. Tapi para kibarus sahabah
nggak ada yang bisa tuh melihat Nabi lama-lama. Memandang Rasulullah langsung nunduk. Karena sifat haibah, sifat karismatik Nabi yang menutupi dari semuanya sampai mereka tuh nggak bisa mandang lama-lama dari wajah baginda Rasulullah. Tapi kalau anak kecil, nah itu seperti Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Zubair, tuh, yang sigharus sahabah. Sahabat sighar yang senantiasa bisa melihat Rasulullah. Abdullah bin Abbas, itu juga. Siapa? Sepupu Rasulullah. Yang Nabi doakan Allah ma'alimhu ta'wil. Allah mafaqih fid din wa alimhu ta'wil. Berikanlah pemahaman agama kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkan dia seperinci-perincinya. Radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah bin Umar sama juga. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hal ittakhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsi khatiman min zahab. Nah, ini dia. Apakah Nabi sempat membuat? Apakah sempat Nabi membuat cincin yang terbuat dari emas? Naam, istana'a Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsihi khatiman min zahabin. Beliau membuat sendiri tuh. Buat diri beliau cincin yang terbuat dari wa kana yalbasuhu, dan adalah beliau memakainya faja'alu fassahu. Nah, ini dia. Sunahnya memang gini. Ya, bagian apanya fas nih? Bagian apa? Apa namanya? Hah? Matanya ini. Matanya di bagian bawah. Bukan bagian. Kok gini mau pamer. Terus begini. Di bagian dalam. Sunahnya. Nabi menjadikan fasnya mata cincin ini bagian dalam. Tuh. Ya. Fi batin kafihi. Fasanna an-nas khawatima. Ketika mereka, para sahabat melihat Nabi memakai cincin dari emas, akhirnya mereka membuat semuanya. Cincin dari emas. Tsumma innahu jalasa al-mimbar. Ketika itu beliau duduk di atas mimbar. Fanaza'ahu. Maka Nabi mencopotinya. Nabi mengeluarkannya. Faqala, seraya beliau berkata, ini kuntu albas hadal khatimah. Dahulu aku memang, waktu itu, aku memakai ini cincin. Wa ja'ala fassahu min dakhil. Farma bihi. Kemudian beliau melemparkan cincin yang terbuat dari emas itu. Semaqal, wallahi la albasuhu abada. Demi Allah, aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Fanabazan nasu khawatimahum. Maka ketika para sahabat melihat Nabi melemparkan cincin yang terbuat dari emas itu nggak dipakai, maka mereka pun nabaza. Mereka pun juga melemparkan pula. Nabaza artinya Roma. Melemparkan pula cincin yang terbuat dari tapi dari perak memang ada. Nanti disebutkan. Mahil madallati sana'a minha khatamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bahan yang dipakai? Oh, suni'a minha, dipakai dari bahan tersebut khatamar Rasul. Jadi bahan apa itu? Cincin yang dipakai buat Rasul. Apa tembaga? Apa perak? Apa emas? Karena khatimu sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Nah, kalau perak apa? Adalah cincin Nabi dari perak. Aina labisa Rasul khatimahul fiddi? Nah, di mana Nabi memakai cincinnya itu yang terbuat dari perak? Rawal Baihaqi fi Sunanil Kubra anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhattama memakai cincin. Khatiman min zahab fi yadihil yumna ala khinsirihi. Beliau sempat memakai cincin yang terbuat dari emas. Kemudian beliau menaruh cincinnya ke bagian kanan kelingkingnya. Nah, hatta rajailal bait faramahu famalabisahu. Nah, ini riwayat Sunan Baihaqi. Beliau katakan sampai beliau keluar menuju rumahnya, dari masjid menuju rumah, lalu beliau lempar itu. Beliau nggak gunakan lagi. Jadi, tapi riwayatnya ada cincin itu beliau pakai jari
Nah, kanan jari kelingking. Semata khatama khatiman min fiddatin faja'ala fi yasarihi. Kemudian diperak. Beliau memakai cincin dari perak. Kemudian beliau memakai cincin tersebut di kelingking kiri. Bagian kelingking kiri. Wa anna Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib Hasanan wa Husain radhiyallahu anhum kanu yatakhattamuna fi yasarihim. Dari riwayat apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka memakai cincin di bagian kelingking kiri. Nah, di situ ada hasil di dalam kitab Al-Imam Baijuri, ya. Beliau mengatakan at-takhattum fil yasar, itu ada di situ. Saya tulis. At-takhattum fil yasar laisa makruhan wala khilaf al-aula. Jadi memakai cincin di bagian kiri itu tidak dikatakan makruh atau khilaf al-aula. Bal huwa sunnatun. Bahkan memang dia itu dikatakan sunnah juga. Liwurudihi, karena datangnya penjelasan fi ahaditsa sahihatin. Di dalam hadis-hadis yang sahih. Lakin at-takhattum fil yamin, akan tapi memakai cincin di tangan kanan afdalu, lebih utama. Lianna ahaditsahu ashah, karena hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi memakai cincin di bagian kanan itu lebih sahih. Artinya apa hasilnya? Ya boleh tangan kanan atau tangan kiri, cuma bagiannya saja, jarinya yang mana? Jangan ibu jari dipakai. Pakai ibu jari. Ya. Maka yang afdol itu kelingking. Lalu ini jadi apa? Jadi manis min haitsul jawas, dari segi bolehnya. Dibolehkan. Ya. Jangan jari tengah. Apalagi jari oleng tuh sih. Jadi telunjuk. Sempoyongan jalannya, Sin. Apalagi pakai ibu banyak utang. Ya. Jadi afdalnya kelingking, atau mau dipakai pun juga jadi apa? Jadi manis. Hal bisa Rasulullah SAW khatim fi khinsirihi syarif. Nah, itu dia. Khinsir. Ya. Jari keling. Nah, faqad qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana khatima an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila khinsir min yadihi al-yusra. Ya, menunjukkan beliau memakai kelingking di bagian tangan kiri. Jadi entar boleh tangan kanan, tangan kiri. Ya kan? Yang penting kita tahu dalil. Penting tahu waridnya memang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mada nuqisha ala khatimar Rasul. Allahumma sholli alaihi. Apa yang diukir dari cincin Rasul? Apa yang diukir tuh? Yang ditulis apa? Nuqisha alaihi Muhammadun Rasulullah. Muhammadun. Jadi cincin Nabi itu tertulis tuh Muhammad Rasulullah. Tulisnya nyambung. Nah, jadi pertanyaan lagi kan? Tulisnya nyambung. Apa ya, turun. Kalau nyambung kan sulit ya. Atau kecil mungkin. Tulisannya nanti bertingkat. Hal kana naqshu khatam Rasul sallallahu alaihi wasallam fi satrin wahid. Satu garis? La. Kana naqshul khatim salasata asturin. 3 garis. Muhammadun satrun, Muhammad 1 garis. Rasulun satrun, Rasul 1 garis. Allahi satrun. 1 ya? Hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhul khala wa huwa labis li khatimihi? Apakah Nabi memasuk kamar mandi dalam keadaan beliau memakai cincinnya? Kan ada tulisan itu. Ya kan? Ada tulisan. La, tidak. Nabi enggak masuk ke kamar mandi dalam memakai cincin. Ya qauli Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala naza'a khatimahu. Karena ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik yang dicatatkan oleh Imam Turmudzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar mandi naza'a, beliau mencabut khatimah.
Ma masir khatimah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada wafatihi. Nah, apa kelanjutan setelah wafatnya Nabi? Kemana itu? Kemana itu cincinnya Rasulullah? Ya, nggak tahu deh, di museum apakah ada? Kan ada rambutnya Nabi, ya kan? Ada terompahnya Nabi, ada imamahnya Nabi. Itu cincin ada kan? Ba'da wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam labisahu Abu Bakar Siddiq. Tuh lihat. Berarti di sini menunjukkan dalil asar keberkahan. Di sini orang dalil tabarruk, mengambil keberkahan. Nabi begitu juga tuh. Ya. Setelah Nabi meninggal, maka yang memakai cincin itu, nah, lihat, kalau nggak ada nilainya, ditinggalin. Kalau menyatakan ini suatu bid'ah lantaran keberkahan, maka para sahabat yang pantas mengambil sikap apakah ini berkah atau tidak, atau sebaliknya, apakah berkah ini bagian dari agama atau berkah ini keluar dari agama, yang disebut dengan bid'ah. Tapi mereka yang menyotohkan, ya, mestinya apa? Kalau orang kayak kita presiden atau orang-orang yang meninggal biasa taruh langsung museum kan? Taruh di museum, ditutup, ya kan? Tapi enggak, mereka mengambil keberkahan, mereka pakai semua. Yo, ada imamahnya Nabi, ada sorbannya Nabi, ada pecinya Nabi, dinama-namain semua. Semua ada nama-namanya. Labisa Abu Bakar Siddiq, sama Umar bin Khattab, sama labisa Utsman bin Affan. Oh, 3 khulafar rasyidin memakai semuanya. Ya. Fasaqata alaihi fi bi'ri Aris. Pada zaman Sayyidina Utsman, oh ini dia udah jelas sudah. Pada zaman Sayyidina Utsman, setelah beliau nggak ada, maka itu khotamnya cincin Nabi terjatuh di sumur yang namanya sumur Aris. Boleh tanwin Arisin atau Arisa bacanya. Oh udah, di dalam sumur deh tuh. Gak ketahuan lagi tuh. Apanya? Cincinnya Rasul yang bertulis Muhammadun Rasulun Allah. Sifatul kalam, nanti kita akan bicara tentang bagaimana cara Nabi berbicara pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.